Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi asbahna bibarakatihi wa amsayna biridaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Masjid Al-Amin beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir bersama kita, orang tua kita, guru-guru kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Amin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Pagi ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah kita tunaikan rangkaian-rangkaian ibadah mulai dari kita bangun di tengah malam tadi sampai pada puncaknya kita laksanakan sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kita berharap rangkaian ibadah itu bernilai di sisi Allah hendaknya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, seperti biasa kita awali pagi kita dengan doa menyambut pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamulah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Nah, kita lihat Bapak Ibu pengertian takziah. Kalau dari segi bahasa berasal dari kata azza, azza ya'izzu takziyatan. Azza itu mengagungkan artinya, mengagungkan, meninggikan. Aziz nanti, meninggikan. Jadi apa yang kita tinggikan, apa yang kita agungkan, apa yang kita muliakan, orang yang sudah meninggal dan keluarga dari orang yang sudah meninggal, kita takziahi. Dan kalau di awak bahasanya menyampaikan berita duka cita. Kalau berita sukacita, tahniah namanya. Hanna'a yuhanni'u, tahniah. Menyampaikan berita sukacita. Balikannya, lawannya takziyah, menyampaikan berita duka cita. Dari segi bahasa di sini diterjemahkan takziyah itu adalah musawah ahlul mayyit, mengunjungi keluarga si mayat, sahibul bait, bima yukhaffifu min huznihim, untuk meringankan rasa sedih mereka. Ini prinsip utama Bapak Ibu. Nanti akan ada efeknya nanti. Tujuan utama dari kita bertakziah itu adalah untuk meringankan rasa sedih mereka. Yukhaffifu min husnihim. Wad du'a, dan mendoakan lil mayyit wal musab, bagi orang yang sudah meninggal dan orang yang ditimpa musibah. Itu tujuan utama dari takziah itu. Meringankan rasa sedih mereka, mendoakan orang yang sudah meninggal dan orang yang ditimpa musibah itu. Nah, kadang-kadang di sekolah awak terjebak, kadang-kadang takziah itu banyak nanti yang akan dikerjakan. Nanti akan terlihat sedikit, dan mungkin kalau ada yang perlu kita bahas nanti dalam diskusi kita bahas. Kapan waktu takziah itu? Waktu takziah. Tusannu takziah al-musab bil mayyit qabla difan au ba'dah. Disunnahkan bertakziah itu bagi orang yang ditimpa musibah, untuk orang yang ditimpa musibah karena kematiannya,
kematian anggota keluarganya qabla difan, sebelum dikuburkan. Jadi sebelum dikuburkan itu juga bagian dari takziah. Jadi awak menyampaikan berita duka itu sebelum dikuburkan, au ba'dah, setelah dikuburkan juga boleh. Jadi setelah dikuburkan juga boleh. Fa yuqalu lil musab mayyit muslim inna lillahi ma akhadh. Apa yang awak sampaikan kepada seorang muslim yang ditimpa musibah itu, itu milik Allah. Allah lah mengambilnya. Awak walahu ma a'ta, dia akan mengambil apa yang dia berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, semua itu ada batasnya. Fal tasbir wal tahtasib, maka bersabarlah. Jadi awak mananangan. Dan beko bertakziah atau melayat, awak pai ke rumah duka satolo menangis marawang-rawang jo ahlul bait kece awak bersimpati, berempati, tapi kiranya menambah kesedihan. Nah, itu yang tidak boleh. Kan ada tuh Bapak Ibu, ada tuh yang tuan rumah lah menangis-nangis, misalnya ditimpa musibah, awak datang lo ke situ ingin berempati, ingin bersimpati, awak ikut pula menangis-nangis, merawang-rawang, meratok-ratok. Nah, itu memberatkan, itu namanya. Itu memberatkan. Nah, itu tidak dibolehkan. Nah, itu berdasarkan hadis muttafaq alaih yang diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim. Nomor hadis 7377 di hadis Al-Bukhari dan hadis Muslim 923. Itu yang kita lakukan. Jadi kapan kita bertakziahnya? Sebelum dikuburkan boleh, setelah dikuburkan boleh. Jadi kalau lah dikuburkan sudah itulah batanang awak pergi ke rumahnya boleh juga. Nah, hukum takziah, hukum bertakziah. Hukum bertakziah. Tusannu takziah ahlul mayyit, disunnahkan. Jadi kiranya sunnah Pak Ibu. Yang wajib, yang fardu kifayah itu yang ampe, yang lawak lakukan sebelumnya, memandikan, menyolatkan, mengafani dan memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Nanti bertakziah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Wala haddalah, dan tidak ada pembatas, tidak ada larangan untuk melakukan takziah itu. Wa yu'azzihim bima yazunnu annahu yusallihim. Jadi kita mentakziahi mereka untuk memberikan ucapan salam duka cita. Salam duka cita kepada mereka. Wa yukaffu min huznihim, meringankan beban mereka fi hududis syari', sesuai dengan aturan syariat. Ini catatan penting nih Bapak Ibu. Jadi awak bertakziah itu meringankan beban mereka sesuai dengan aturan syariat. Nah, soalnya nanti akan terlihat itu. Wa yusannu lil muwassir wal qarib ayyasna li ahlil mayyit ta'aman. Ini catatannya. Dan disunnahkan bagi orang yang datang itu atau keluarga yang ada di sekitarnya itu ayyasna'a li ahlil mayyit, untuk memasakkan, untuk menyediakan li ahlil mayyit ta'aman, untuk menyediakan bagi keluarga yang ditimpa musibah itu makanan. Jadi kalau ada orang yang ditimpa musibah, awak tetangga yang, kalau awak di komplek awak ada kongsinya Pak, lai yang ada memasak-masak Pak Ibu. Yang memasaknya siapa? Lai tetangga, lai kongsi yang memasakkan kan. Nah soalnya beko aduh lo yang memasak itu kadang-kadang tuan rumah lo yang diberatkan. Di kampung-kampung banyak itu. Malah di kampung-kampung masih ada juga tuh Bapak Ibu. Tuan rumah yang memasak pakai. Tuan rumah, ikolah ditimpa musibah iyo harus memasak pula. Untuk memasak tuh beko untuk orang yang menyelenggarakan jenazah sampai ke kuburan, pulang dari kuburan makan-makan di dalam rumah. Nah, ini memberatkan jadinya. Itu yang tidak dibenarkan. Jadi disunnahkan bagi kita yang bertakziah atau kerabat wal qarib, kerabat yang ada di sekeliling, ayyasna ali ahlil mayyit ta'aman, untuk memasakkan makanan bagi ahlul mayyit, bagi keluarga yang ditinggalkan itu. Wa yab'atsu bihi ilaihim wa yukrahu li ahlil mayyit. Ini Bapak Ibu. Wa yukrahu li ahlil mayyit
sana'u ta'am linnas, dan makruh hukumnya bagi keluarga yang ditimpa musibah itu untuk memasak makanan bagi manusia yang lain. Jadi kok orang yang ditimpa musibah pula yang memasakkan, makruh hukumnya. Makruh itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, sesuatu yang dibenci. Boleh, memang boleh, tapi Allah benci aktivitas itu, kegiatan itu. Itu makruh. Dari kata karoha, karoha yakrahu. Jadi makruh hukumnya kalau tuan rumah yang memasakkan, linnasi wajtima'ihim alaih, ataupun orang kebanyakan, bagi orang yang kebanyakan. Illa kecuali, ada pengecualiannya. Lihajatin ka'adami mayyasna lahum ta'aman. Memang dak ada orang nan kamamasaan lai. Jadi dak ada orang nan kamamasaan lai, sementara iko ada nan bakarajo menggali kuburan. Kalau awak kuburan awak yang di TPU tuh memang selesai jo piti, saya biasanya kan Bapak Ibu. Selesai dia kasih piti, bekonyo makan surang segala macam, cari makan surang. Itu tuh beda lagi urusannya itu. Nah, tapi biasanya kan itu kongsi jo yang menanggung apa? Lai kongsi Pak. Lai kan? Jadi kok ada keluarga awak di kompleko yang meninggal, ada yang mengurus misalnya kuburannya di TPU atau di Aye Dingin segala macam kan. Kan kongsi yang mengurusnya apa? Lai kongsi kan? Enggak ada. Tuan rumah, keluarga, oh warga ya, warga dan keluarga, dibantu warga dan keluarga. Kau dapat kongsi kan awak lah membentuk kongsi itu, maka kongsi itu mengurus sampai ke pekuburan. Kau dapat seperti itu. Kalau kami di kongsi kami memang sampai ke jauh pekuburan itu diselesaikan di kongsi. Jadi keluarga tinggal beres. Keluarga tinggal beres Bapak Ibu. Nah, jadi keluarga tidak memikir-mikiran loh. Kalau seandainya di kampung, itu beda lagi itu kan. Kalau seandainya di kampung ingin dikuburkan di kampung, maka ya, keluarganya yang di kampung lah yang mengurus. Nah, seperti itu. Tapi kalau di Padang, maka awak lah bagian keluarga yang korib kerabat itu. Nah, awak yang menguruskan. Nah, termasuk awak yang menyiapkan makanan tadi itu. Nah, Bapak Ibu, ikulah yang paling ngaco terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita akan berpikir, bagaimana hukumnya yang meniguari 7 hari sampai balik hari, 10 hari sampai balik hari sampai 10 hari, sampai 1000 hari ya Pak. Nah itu, kira-kira ba'a tuh Pak Ibu. Kalau di kampung masih ada tuh Pak Ibu. Masih, dan masih terlakukan oleh kita. Pak Ibu, kamu kalau mungkin pernah mau sampaikan, kalau di kampung kamu, kakakmu lah tahu saya tuh. Kalau di kampung kamu masih terjadi itu. Masih ada orang yang meniguari, menuju hari, menyepuluh hari, sampai balik hari, sampai 10 hari. Tapi puncaknya di sampai balik hari Pak. Biasanya di sampai balik hari itu mereka sudahi itu. Di sampai balik hari cukup, sampai balik hari saja. Nah, itu masih ada tuh. Tapi alhamdulillah kalau kakak amula tahu tuh, kalau pas meninggalnya nyagi kabar, kalau lama membabilang hari itu ndak doge ke nyagi kabar tuh. Soalnya nyolah katantu saya awak ndak katibu leh. Ya, amun ndak katibu do kalau babilang hari. Baku bantu itu mana Ustaz kan boleh babilang hari seperti yang dilakukan oleh Imam Atta. Ada tuh Bapak Ibu, memang ada tuh. Imam Atta di tahun ke 300 Hijriah tuh. Abad ketiga Hijriah. Nah, itu Imam Atta yang memulai. Jadi kata Imam Atta, awak boleh. Jadi jenazah itu masih diberi pelajaran sampai hari ke-7 katanya. Jadi sampai hari ke-7 itu awak boleh bersedekah makanan, sedekah kaji segala macam. Terlepas dari itu semua nanti akan kita coba bahas dalam diskusi kalau memang itu terjadi. Kalau memang itu terjadi, Imam Atta memang mengeluarkan pendapat seperti itu. Mengeluarkan pendapat seperti itu. Dan apakah itu salah? Itu ijtihad beliau dan kita tidak berani menyalahkan. Itu ijtihad beliau. Yang jelas Bapak Ibu, tapi kalau penyelenggaraannya itu sudah keluar dari syariat agama, inilah masalahnya. Contoh, yang terjadi kasus Bapak Ibu, mau pernah batangkanya dalam artian, diskusi agak hangat lah, jo orang tua kandung sendiri, jo ayahmu sendiri Bapak Ibu.
Jadi kece ayamu itu kan adat katanya. Itu kan adat. Jadi biasa saya tunyo kalau awak berbilang hari menigo hari menuju hari mampe balik hari 10 hari segala macam. Dan biasanya makanannya tuh itu bertingkek-tingkek lo tuh. Kalau 3 hari iko makanannya. Kalau 7 hari kalau menigo hari biasanya lapek. Kalau 7 hari mulai agak-agak basah seketek, agak-agak basah. Kemudian kalau 10 hari nasi. Kalau mampe balik hari itu puncaknya tuh bajamba-jamba Bapak Ibu. Bajamba-jamba. Kok ada mama agak 10 lo jamba terletak di rumah tuh. Kok ada mamanya dari mama itu memang dari mama. Kalau di satu sisi memang ini benar nih. Wa yusannu lil mausiril wal qarib ayyasna li ahlil mayyit ta'aman. Keluarga yang menyiapkan makanan. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian di samping keluarga menyiapkan makanan, yang karib kerabat menyiapkan makanan, keluarga kan juga tidak tinggal diam, keluarga juga tidak lepas, keluarga tetap masak-masak. Nah, masalahnya di situ ketika keluarga masak-masak, datang tetangga banyak-banyak, ketika memasak tuh gunjiang dan banyak keluar. Nah, yo paham selawat kalau lah ibu-ibu, mohon maaf kalau ibu-ibu mau disiko enggak mengunjiang deh kan. Kalau lah ibu-ibu berkumpul tuh Pak, bermacam saya keluar tuh. Bermacam saya keluar caritonyo tuh. Gunjiang. Pokoknya sepanjang memasak tuh, gunjiang saya yang banyak tuh nan keluar. Bekolah selesai masak, kemudian disiapkan untuk persiapan acara mampek balik. Biasanya kalau mampek balik hari itu sudah Jumat. Supaya banyak orang datang. Siap sholat Jumat, orang dibawa ke rumah kan. Bersedekah makanan katanya. Nanti kita bahas hadis yang bersedekah makanannya itu. Nah, tibolah jamba dari mama-mama itu. Kok mamaknya 10 puluh jambanya. Kok mamaknya 5 balih puluh jambanya. Cie jamba lebih kurang 300.000. Kamu sampaikan ke ayahmu, ya. Iko yang meninggal ayahnya kuah, yang ditinggal anak yatim. Anak yatimnya, waktu itu kasusnya anak yatimnya ada 5 orang. Yang paling gadang masih kuliah, yang paling ketek masih SD. Kalimo-limonya masih sekolah. Kalimo-limonya masih sekolah. Nah, kalau seandainya memang ingin awak bersedekah ke anak yatim ko, ke keluarga yang ditimpa musibah ko, kalau seandainya yang jamba-jamba tu awak tukar saja pitih kira-kira ya. Ambo pancing kayak gitu. Waktu kasih jepiti. Kalau 10 orang mama 10 jamba kali 300.000 berarti lah dapat 3 juta. Kalau 5 balih orang mama berarti 5 balih lo jambanya kalau diuangkan sampai 1,5 juta. Kok banyak mama, kok ada 20 orang lah 6 juta. Awak kumpulan saya pitih 6 juta tu awak agian ke anak yatim kuah. Keceng gitu. Awak kumpulan pitih yang 3 juta, yang 6 juta tu awak agian ke anak yatim kuah. Lebih bermanfaat baginya untuk sekolahnya, untuk kuliahnya daripada awak datang ke situ, pai makan mencapak-capak di situ tuh. Maaf Bapak Ibu, mampe balik hari itu lebih gadang aleknya daripada baralik nikah. Lebih gadang aleknya daripada baralik nikah. Dan satyo jamba tu ada kapalo jamba namanya kan Bu. Ada kapalo jamba. Kapalo jamba aku biasanya ndak berpotong gitu deh Bapak Ibu. Kalau ayam siku, kalau ikan tuna tu siku, kan itu tuh. Beli ikan tuna nan 3 kilo tu siku untuk kapalo jamba. Kalau ayam, beli ayam yang 2 kilo yang gadang tu, atau pilih ayam jantan gadang itu siku untuk kapalo jamba tu. Nah, sementara baralek saya berpotong-potong lah Bu. Berpotong-potong tu yang ayam tu potong 20 ampek bagai itu mah. Yang ikan tu potong lebih banyak lagi. Untuk baralek tu, untuk baralek nikah yang memang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun walimatan walau bisatin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakan walimah itu walaupun hanya memotong seekor kambing, kata Rasulullah. Itu sunnah. Nah, sementara iko yang tidak diperintahkan dan tidak dilakukan oleh Nabi, kita tidak mencap itu bid'ah. Kita tidak langsung mencap itu bid'ah. Iko yang tidak diperintahkan dan tidak dilakukan oleh Nabi, justru kita berfoya-foya di situ. Sudah itu apa yang terjadi? Lah selesai makan, mendoa, pulang lagi ke rumah masing-masing lagi. Lah kanyang paritnya kan galak-galak pulang ke rumah masing-masing. Kadang-kadang itu yang laki-laki, yang ibu-ibu lainnya perangainya.
yang kapalo-kapalo jamba, yang ikan-ikan makanan banyak tadi itu, hilang cie-cie situ Pak Ibu. Nah, hilang cie-cie sih Pak. Main belakang-belakang sini. Kama painyo, ado sih yang mantan ke rumah masing-masing. Bukan tidak mau bersedekah, tapi caronyo tuh yang ndak seru kan. Caronyo yang ndak lama. Nah, jadi kembali lagi kita memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ummi matat." Ibu saya meninggal. Apakah kalau saya bersedekah untuk ibu saya itu sampai ya Rasul? Kata Rasulullah, bersedekahlah sampai, kata Rasulullah. Itu hadis Bukhari itu. Sahih hadisnya itu Bapak Ibu. Kata Rasulullah sampai. Nah, cuman caranya bagaimana? Kita yang memberikan. Kalau awak ndak membarian bagi awak. Kalau seandainya misalnya awak kayu, mohon maaf Bapak Ibu, awak ada balabiah harato. Terserah mau bersedekah, sampai 10 hari, sedekah 3 bulan, kok bisa sedekah setiap hari? Nah, sepanjang tahun awak bersedekah, setiap hari awak bersedekah, silahkan bersedekah. Nah, tapi bekon niatkan ya Allah, ambo bersedekah iko, tolong selamatkan orang tuamu. Boleh. Nanti kita akan kaitkan dengan hadis Muslim 1351 itu. Jadi boleh-boleh saja. Nah, kenapa boleh? Karena memang sedekah itu adalah upaya pensolehan kita, bukan memberikan untuk orang yang sudah meninggal. Tidak. Jadi Bapak Ibu, ambo memahami hadis Muslim 1351 itu begini Bapak Ibu. Kata Rasulullah, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lah." Apabila seorang itu meninggal, maka putuslah kesempatannya untuk beribadah, kecuali yang akan tetap mengalir padanya 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Kalau ada balabiah rezeki dibelikan Al-Quran, dititip di Masjid Al-Amin misalnya, dibaca oleh semua orang, maka orang yang membaca dapat pahala, orang yang bersedekah tadi juga dapat pahala. Sedekah jariyah, itu yang sedekah jariyah. Itu yang sedekah jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang mana? Yang beliau tularkan selama hidup. Jadi kalau seandainya ibu awak meninggal, tapi ketika ibu awak hidup, beliau majan awak mengaji alif, ba, ta, tha, jim misalnya kan, itu awak amalkan, itu akan mengalir pahalanya ke beliau. Maka Bapak Ibu, ambo sampaikan, kok dape ke anak kandung awak tu, jangan sampai Al-Fatihah diajarkan orang lain. Awak yang ngajarkan. Awak yang ngajarkan Bapak Ibu. Jangan sampai orang lain yang mengajarkan Al-Fatihah ke anak awak atau ke cucu awak. Awak yang mengajarkan. Bako bantu itu. Karena beko Al-Fatihah itu akan dipakai setiap hari. Akan rugi besar kita Bapak Ibu. Akan dipakai setiap hari. Setiap harinya kau membaca Al-Fatihah itu 7 kali minimal setiap harinya membacanya. 7 kali dan membaca Al-Quran itu setiap huruf dihitung. 1 huruf 10 kebaikan kata Rasulullah. Kalau Al-Fatihah itu berapa huruf tuh? Ratusan huruf kan? Bismillah saja sudah 19 huruf tuh. Belum lagi yang lain terus selanjutnya itu kan. Nah, itu akan mengalir ke kita. Kalau awak menyerahkan ke orang lain tuh orang yang kabagadang beko pahalonyo. Nah, maka khusus untuk Al-Fatihah awak lah yang mengajarkan kalau bisa. Kalau bisa yang lain alhamdulillah lagi. Alhamdulillah lagi. Iko indak basarahan se ke guru di musaji. Sudah itu kadang-kadang uang mengaji ndak lo dibayar. Nunggak lo sampai 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan menunggak. Aduh tuh Bapak Ibu. Ambo kan mantan anggota PGRI, Persatuan Garin Republik Indonesia kan. Merasuan itu tuh. Merasuan tuh. Nah, ada yang menunggak 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, tiok diminta gua kan. Dia karena nyo seketeknya 10.000 nyo kan, 10.000 uang mengaji 10.000 cuman siso-siso belanja kalau pause ada tuh kan. Sehingga nyo dek karena seketek tuh ndak masuk lo dalam anggaran pengeluaran. Biasanya setiap bulan lah ada tuh masuk sekian, keluarnya sekian kan. Masuk sekian dari iko. Keluarnya sekian untuk iko. Untuk mengaji anak ada tertulis di situ. Nggak ada biasanya do. Nggak ada Bapak Ibu. Karena apa? Karena cuma seketek aiko 10.000 nyo, 20.000, 30.000. Kalau di situ berapa? 20.000. 20.000 nyo beko balik belanja beli sayur saya do kemana.
Kadang-kadang seperti itu. Nah, lah diminta di ustaz, lah menunggak 2 bulan diminta di ustaz. Besok lah lu nado piti ketek mama ledo. Nah, itu alasannya kan. Diminta lu besok celai, besok disuruh japui lah. Alasannya besok lah. Alun belanjo mama ledo, besok kalau lah ada piti besok mama bayi. Besok diminta lu celai. Apa nan kalau lah piti ke piti pengen apa angma. Piti saya pengen ustaz angma itu lo nan kalau lah. Banyak tuh seperti itu. Tapi di sini insya Allah tidak ada itu. Kan tidak ada orang apa ibu? Tidak ada kan? Yang menunggak-nunggak sebulan 2 bulan kan tidak ada orang apa? Tidak ada nunggak dong. Ya. Yang nunggak sampai 6 bulan kan tidak ada apa? Paling yang cie-cieknya, walaupun dikumpulkan mereka banyak aja jadinya kan. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ilmu yang bermanfaat itu memang tetap mengalir ke beliau. Sedekah jariyah mengalir ke beliau. Ilmu yang bermanfaat, nyoajan awak dan mama awak memasak misalnya, awak pandai memasak. Dengan memasak itu beko awak bisa menyenangkan suami awak, anak-anak awak. Itu ilmu yang bermanfaat. Nah, nanti pahalanya akan ngalir ke orang tua kita yang sudah mengajarkan itu. Pokoknya kalau ada ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat, akan mengalir pahalanya ke orang yang menyebarkan ilmu itu. Yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Nah, disebutkan di situ Bapak Ibu anak yang soleh. Pokoknya Acong mau sampaikan, walaupun misalnya mohon maaf anak awak bali murang, tapi kalau ndak ada yang soleh atau yang soleh cuman surang, maka doa yang surang itulah yang diterima. Yang lainnya bah Ustaz, mungkin yang lainnya akan tertahan dulu. Kenapa? Karena di hadis itu jelas sekali Bapak Ibu, waladun soleh. Itulah makanya rahasia doa antara doa untuk orang tua itu di situ. Doa untuk orang tua itu berbeda aja doa-doa yang lain. Kalau doa minta keselamatan kan kita langsung Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah beri kami keselamatan. Doa minta rizki juga langsung Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fi, ya Allah beri kami rizki yang halal, yang luas, yang penuh berkah dan seterusnya. Tapi doa untuk orang tua berbatas. Berbatas doa untuk orang tua itu. Pembatasnya apa? Kita sendiri pembatasnya. Makanya doa untuk orang tua itu Rabbighfirli dulu. Rabbighfirli dulu Pak Ibu. Rabbighfirli wali walidayya. Artinya apa? Sebelum awak mendoakan orang tua awak itu, jadikan diri awak layak diampuni dulu. Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Artinya apa? Iku orang tua misalnya. Lalu kita ada di sini, kita ingin dapatkan, kamu ingin dapatkan air minum kok. Apa yang harus kamu lakukan dulu? Singkirkan dulu kitabnya, kan seperti itu Bapak Ibu. Baru bisa mau dapat minum dengan tenang. Kan seperti itu. Maka yang Rabbighfirlinya itu yang di situ. Maka orang anak yang tidak Rabbighfirli, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masih akan tetap terhalang tuh Pak Ibu. Masih akan tetap terhalang. Maka untuk mendapatkan yang wali-walidayya itu Rabbighfirlinya pastikan dulu. Pastikan diri kita layak diampuni. Ba'a supaya diri awak layak diampuni itu, solehkan diri kita. Kan seperti itu. Ketika awak menyolehkan diri awak, maka kita berdoa, Rabbighfirli ya Allah. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Kalau awaklah soleh, pasti Allah ampuni dosa kita. Nah, ketika Rabbighfirli itu hilang, pembatas itu sudah dibuang, wali walidayya ya Allah, ampuni pula dosa orang tuaku ya Allah. Baru berlaku hadis tidak ada hijab ketika seorang anak berdoa untuk orang tuanya. Dia seperti itu Bapak Ibu. Itu yang Bapak pahami. Nah, jadi bersedekah makanan itu adalah bagian dari upaya Rabbighfirli tadi. Maka mau sampaikan dulu, rasanya pernah mau sampaikan, kok dapet yang almarhum almarhumah tu jangan ikut jo jadi peserta kurban lain. Karena do tu awak sajalah yang mendaftar jadi peserta kurban. Rugi awak kalau almarhum almarhumah awak daftarkan jadi peserta kurban. Kan pernah dulu mau sampaikan rasanya Pak Ibu. Nah, apa gunanya awak berkorban itu dalam rangka mengejar Rabbighfirli tadi, mensolehkan diri kita melakukan amal soleh. Untuk supaya kita diampuni, kita lakukan amal soleh, berkorban, bersedekah makanan, berinfak, segala macam,
salat malam, salat duha, dan baca Al-Quran dan macam-macam amalan yang bisa kita kerjakan. Ketika amalan-amalan soleh itu kita lakukan, kita berstatus soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon ampun kepada Allah, Rabbi firli, maka Allah akan ampuni. Lalu kita mohon lagi, wali walidayya ya Allah, maka tentu Allah akan ampuni orang tua kita yang telah mendahului kita itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Maka bersedekah makanan tadi, kalau memang kita mampu misalnya bersedekah, silakan bersedekah. Silakan bersedekah. Jadi hadis Rasulullah, sebaik-baik sedekah adalah sedekah makanan. Kata Rasulullah, apakah kalau ketika ditanya itu, apakah kalau saya bersedekah sampai ya Rasul? Sampai, kata Rasulullah. Apa sedekah yang terbaik ya Rasul? Kata Rasulullah, sedekah yang terbaik, sebaik-baik sedekah adalah sedekah makanan, kata Rasulullah. Kala itu, ketika itu. Nah, jadi kalau awak ingin bersedekah bagi keluarga yang ditinggalkan dan kita mampu, silakan. Tapi kalau itu kira-kira membarean bagi awak, lakukan saja amalan yang lain. Nah, yang terjadi kasus tadi Bapak Ibu, ndak kayu janjang di kapiang. Itu yang terjadi. Ndak ada awak ka mampe bale hari kuah, tapi pitih ndak ada do. Akhirnya bau tanglah ke kadai, bau tang ke tetangga, bau tang ke siku, bau tang ke situ. Itu yang ndak boleh. Itu yang memberatkan. Maka keluar dari prinsip takziah tadi. Prinsip takziah apa? Yukhaffifu min husnihim, meringankan rasa sedih mereka. Iko sudah mampe bale, mereka harus memikirkan lo memikirkan lo ke membayar utang lain. Kan jadi bare jadinya. Nah itu. Maka kalau ingin bersedekah juga silahkan bersedekah, tapi jangan sampai memberatkan kita. Itu itu yang menurut pendapat Imam Atha tadi. Jadi Imam Atha itu memang bersedekah, beliau mengajarkan bersedekah selama 7 hari, tapi kalau bagi orang yang tidak berat. Kalau kira-kira berat rasanya, ndak usahlah itu dilakukan. Nah itu. Lanjut. Makanut takziyah, tempat bertakziah. Di mana kita bertakziah? Tajuzut takziyah fi kulli makan. Dibolehkan menyampaikan ucapan duka cita itu di sembarang tempat. Tasaralah, pokoknya batamu ahlul mayyit, keluarga, sahibul bait, sahibul mayyit, maka silahkan sampaikan duka cita itu kepada mereka. Fil maqbarah, di kuburan boleh, wasuk, di pasar boleh, wal musalla, di musalla boleh, wal masjid, di masjid boleh, wal bait, di rumah boleh. Jadi di masjid awak ingin menyampaikan berita takziah itu, silahkan sampaikan berita takziah itu. Nah, tapi calik-calik lo kondisinya dulu, Oke. Wa yajuzu ay yajtami'a ahlul mayyit fi baitin aw makanin li ahadin. Nah, ini maksudnya dibolehkan berkumpul di suatu tempat, berkumpul di rumah ahlul mayyit. Nah, jadi misalnya lah sekian hari atau hari kedua, hari ketiga awak datang bersama-sama ke rumah saudara awak ingin bertakziah, itu boleh. Nah, itu. Tapi Bapak Ibu, ada catatan satu lagi yang mungkin ini jadi kebiasaan juga bagi kita, ternyata tidak dibenarkan juga. Apa itu? Wala yajuzu li ahlil mayyit. Tidak dibolehkan bagi ahlul mayyit, rijalan wa nisaan, laki-laki ataupun perempuan. Tidak dibolehkan bagi ahlul mayyit, keluarga yang ditinggalkan, rijalan wa nisaan, laki-laki ataupun perempuan, taksis libas, mengkhususkan pakaian. Taksis libas, mengkhususkan pakaian muayyan, ya, pakaian tertentu, litakziyah kal aswadi mathalan, seperti pakaian hitam. Nah, kan kok banyak kok Pak Ibu? Banyak tuh kan? Nah, khususkan pakai pakaian hitam karena awak berduka. Nah, kan itu. Kok pakaian hitam, kami sedang berduka. Nah, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dikhawatirkan. Kalau memang kebiasaan pakai baju hitam, silakan. Tapi kalau pas di hari tertentu saja, hari meninggal saja awak pakai pakaian hitam, ini tidak benar. Karena apa?
mengambil momen ini masalahnya Bapak Ibu. Lima fihi minat tasakhut, karena itu menunjukkan ketidakrelaan ala qada'illahi wa qudrihi, terhadap ketetapan Allah dan kudrah Allah, kadar Allah. Jadi kalau awak mengambil momen itu masalahnya Pak Ibu. Samo jo awak tahun baru, sebentar lagi kan tahun baru 31 Desember. Boleh awak bakar ikan Ustaz. Boleh awak bakar ikan, bakar ayam, bakar jagung Ustaz. Biasanya pernah enggak Bu? Pernah enggak terlakukan itu dulu? Pernah Pak? Nah, sebenarnya boleh Pak. Bakar ikan boleh, bakar jagung boleh, bakar ayam boleh. Cuman mengambil momen 31 Desembernya untuk membakar ikan, itu yang enggak boleh. Itu yang enggak boleh. Bahkan enggak boleh mengambil momen berarti ikut merayakan. Mengambil momen berarti ikut merayakan. Kalau ingin bakar ikan, nah bakarlah kini. Bakar mau tunggu. Bakarlah. Jadi itu. Jadi mengambil momennya itu yang tidak dibenarkan. Kalau kita mengambil momen seolah-olah kita at-tasakhut ala qada'illahi wa qudrihi. Seolah-olah kita tidak rela terhadap ketetapan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Hukmu ta'ziyatul kuffar. Hukum bertakziah. Bagian ya. Selanjutnya, hukum bertakziah, mentakziahi orang kafir. Kan ada tuh, mungkin ada saudara awak kan, atau kolega awak misalnya, kolega awak non muslim Ustaz, boleh enggak awak menyampaikan duka cita ke non muslim itu? Nah, kita lihat Bapak Ibu. Tajuzu ta'ziyatul kuffar min ghairi du'ain. Boleh mentakziahi, boleh menyampaikan duka cita kepada orang kafir min ghairi du'ain limayyitihim, tapi tidak mendoakan mayitnya. Kenapa tidak mendoakan? Kalau berdoa, awak kan menyerahkan ke Allah. Samantara iko bukan, mohon maaf, bukan hamba Allah. Dia kan bukan hamba Allah. Hamba Allah yang kita maksudkan adalah Allah yang kita sembah. Maka kita tidak pakai istilah almarhum untuk non-muslim. Tidak ada istilah almarhum untuk non-muslim. Almarhum itu artinya orang yang mendapat rahmat. Rahmat dari siapa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggal orang kafir, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lo kan. Nah, itu tidak boleh. Sampaikan duka cita boleh, tapi tidak ada doa di situ yang membawa asma Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Itu bedanya Pak Ibu. Ini akidah ini. Karena dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, itu. Jadi in kanu mimman la yuzharul ada lil Islam wal muslimin, karena ia ndak jaleh inyo bagian dari orang Islam. Nah, jadi itu batasnya. Jadi awak tetap ada batas. Bermuamalah kita menyampaikan duka cita kita boleh, tapi mendoakan yang sudah terpaut nanti ke Allah, yang sampai doa kita itu ke arasy, itu yang tidak dibenarkan. Tuh. Itu untuk orang kafir, orang non muslim. Hukmul bika bagian terakhir. Hukmul bika alal mayyit. Menangisi mayat. Bolehkah kita menangisi mayat? Boleh enggak, Pak? Labirangnya mah. Seketelai sabar. Kebiasaan jahiliyah itu kalau ada yang meninggal, nyum maratok-ratok, merawung-rawung sampai merobek-robek pakaian, makanya keluarlah dalam hukum fikih hal seperti itu. Tapi kalau kini kan enggak ada yang bantu itu loh, Pak Ibu. Enggak ada lah kan? Enggak ada. Mudah-mudahan itu aman. Jadi kita boleh menangisi mayat asalkan tidak ada ratapan dan tidak ada sampai merobek-robek pakaian. Kalau sampai merobek-robek pakaian hukumnya haram. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi. Mayat itu diazab dalam kuburnya. Hadis sahih ini muttafaq alaih. Mayat itu diazab dalam kuburnya bima niha alaihi, apabila ada ratapan untuknya. Iko yang awak takutkan. Jadi kalau maratok-ratok Bapak Ibu, nanti yang taniayo mayatnya.
Itu berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahih Al-Bukhari wa Muslim juga. Hadis nomor 2 muttafaq alaih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1292 dan juga ada lafaz dari Muslim nomor hadis 927. Nah, oke, sampai di situ Bapak Ibu. Sampai di situ. Nah, jadi ini bagian-bagian dari takziah yang mungkin ini menjadi kebiasaan bagi kita, dan bertakziah itu hukumnya sunnah. Kita manfaatkan momen takziah itu untuk menambah pahala bagi kita, tapi tetap tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syariat yang sudah ditetapkan. Nah, barangkali itu saja Bapak Ibu. Kalau adonan kebatanyo silakan, monggo. Kalau tidak kita cukupkan. Cukup? Iya Pak. Iya Pak. Belum disinggung. Oh gitu. Kan ada yang mengatakan itu maksudnya dari kaki dulu. Tengah-tengah juga. Oh gitu. Oke. Sudah Pak? Ya. Ba'acaru memasukkan mayat ke dalam kubur. Yang jelas di bawah tidak boleh menunggu padusi, kan itu petangkat. Perempuan tidak boleh menyambut di bawah. Yang di bawah itu menyambut laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki ba'acaru Ustaz, itu perkampungan perempuan semuanya. Ba'acarunya lagi. Ah itu tuh darurat berarti. Darurat. Ah, tuh jadi laki-laki yang menunggu di bawah. Bagaimana caranya Ustaz? Haruskah kaki duluan? Haruskah badan duluan? Atau haruskah kepala duluan? Memang ada satu pendapat kaki yang didahulukan. Ada satu pendapat kaki yang didahulukan. Bahkan membuka pangabe pun dahulukan bagian yang kakinya. Kaki lanjut sampai ke atas, buka kepalanya, talinya ditaruh lagi ke kaki. Itu ada memang pendapat seperti itu Bapak Ibu. Memang pendapat ada yang seperti itu. Tapi apakah ada hadisnya? Sampai kini yang tidak bertamu hadisnya yang mendahulukan kaki. Yang mendahulukan kaki atau mendahulukan kepala, mendahulukan badan. Tidak Pak. Jadi bolehkah yang lain Ustaz? Selagi tidak ada yang mewajibkan untuk kaki duluan, maka boleh-boleh saja kita sambut bagian badan duluan. Selagi tidak ada yang mengharamkan untuk yang mengharuskan mewajibkan kaki duluan, maka boleh-boleh saja kepala duluan. Tapi biasanya Pak, menyambut itu harus serentak. Kalau enggak itu bahaya kan? Itu bahaya tuh. Harus serentak menyambut itu kan. Harus samu menerima, kan batiga orang tuh menerima tuh di bawah tuh. Harus samu yang menerima bagian kepala, bagian badan, bagian kaki, harus bersama-sama kemudian baru turunkan. Nah, di saat menurunkan ke dalam liang lahat itu tuh memang dibiasakan itu. Dan kamu sendiri membiasakan tuh Pak. Dibiasakan basuhan dulu bagian kaki, baru bagian kepala yang terakhirnya. Itu tuh di saat meletakkan ke bawahnya. Saat meletakkan ke dalam liang lahatnya Pak. Ya Pak? Ya, oke. Oke Bapak Ibu. Pas? Cukup barangkali. Dia bunyi bel mungkin Pak. Baik Bapak Ibu, barangkali untuk pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Longgar.